sekaligus tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Perhubungan saat ini. Kita tahu dalam masa-masa yang penting ini ketika pemerintahan baru terbentuk, para menteri kabinet juga masih terus mempelajari, menganalisa tugas pokoknya, sekaligus langsung menghadapi berbagai masalah dan tantangan untuk segera diambil keputusan, tindakan, dan juga solusi yang baik. Tentu saya dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di mana ada 5 kementerian teknis yang berada di dalam koordinasi kami, dan tentu diantaranya adalah Kementerian Perhubungan. Kita tahu bahwa Indonesia yang begitu luas ini dengan karakteristik negara kepulauan, penduduk yang besar, tapi juga ada ketimpangan dan perlu diperkuat konektivitas antar wilayah. Jadi tentu bukan hanya Jawa, karena kita tidak ingin menjadi Jawa sentris, tapi kita ingin membangun Indonesia dengan sama baiknya agar ekonomi tumbuh, kesejahteraan meningkat, dan itu terdistribusi secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Tadi Pak Menteri juga telah memaparkan beberapa sasaran strategis, tentu yang akan dicapai 5 tahun ke depan, yang masih harus terus disempurnakan, karena kita ingin segala sesuatunya itu inline dengan asta-cita, dengan visi misi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan banyak hal yang juga harus dikoordinasikan, disinergiskan dengan berbagai kementerian lembaga lain. Tentu bukan hanya dalam lingkup Kemenko Infrastruktur, tapi juga dengan jajaran kementerian lainnya. Kami juga membahas beberapa program 100 hari kerja yang bisa dikatakan sebagai target jangka pendek. Ada beberapa proyek infrastruktur terkait dengan konektivitas lagi, ya, transportasi baik itu di darat, laut, udara maupun elemen dari perkereta apian yang menjadi sendi-sendi utama dari perhubungan di Indonesia saat ini. Dan kami sedang menyusun secara lebih detail lagi, sehingga mudah-mudahan dalam jangka pendek, dalam waktu dekat, ada sejumlah proyek yang bisa segera diresmikan, bahkan bisa segera dimanfaatkan, digunakan dengan baik oleh masyarakat di berbagai daerah. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan, dan saya akan lebih sering lagi, tadi saya sudah sampaikan ke Pak Menteri untuk saling berkunjung. Tadi juga saya diajak ke MCC, Maritime Coordination Center. Jadi sebuah pos pusat komando dan pengendalian, utamanya aspek perhubungan laut. Karena kita tahu 70% adalah kawasan maritim, sehingga tadi diperlihatkan kepada saya bahwa kita sudah punya sistem, termasuk database yang kita kelola setiap saat, bagaimana Indonesia itu benar-benar bisa kita lihat secara utuh terkait dengan mobilitas yang ada di wilayah-wilayah perairan. Bisa dipetakan tadi ada berapa ribu kapal misalnya setiap saat, dan dari mana saja, keterangannya jelas, jenis kapal, apakah kapal tanker, apakah kontainer, apakah untuk nelayan dan lain sebagainya. Bahkan kita juga bisa tracking kapal-kapal Indonesia yang sedang berlayar di wilayah perairan internasional. Ada yang sampai ke Timur Tengah, ke Eropa, dan lain sebagainya. Yang jelas, kita berharap keselamatan menjadi prioritas utama, karena ini juga penting di darat, laut, udara. Kita berharap transportasi yang dijalankan saat ini itu benar-benar menjunjung tinggi aspek keselamatan. Yang kedua tentu keamanan. Yang ketiga tentu kenyamanan. Nah, yang juga tidak boleh lupa adalah masyarakat berharap menjadi semakin efisien,
sehingga datanya, sistem digitalnya harus terus diupdate, diperbaiki, disempurnakan. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan akan dilakukan simplifikasi dari ratusan apps yang dikembangkan selama ini menjadi jauh lebih sederhana, sehingga tidak memusingkan dan semakin membuat segala sesuatunya lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Cost of logistics, ini juga sering menjadi tantangan. Kita tidak ingin biaya pembangunan itu besar sekali kontribusi, saya ulangi, besar sekali yang menjadi beban transportasinya. Kita harus kurangi, sehingga prosentase antara biaya logistik atau transportasi logistik tadi bisa ditekan lebih baik, sehingga keuntungan atau manfaat ekonominya bisa lebih besar dirasakan oleh masyarakat dan daerah. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Pak Menteri, silakan. Terima kasih Pak Menko. Pada kesempatan ini kami atas nama Kementerian Perhubungan Bapak menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktunya datang berkunjung ke Kementerian Perhubungan untuk melihat bagaimana kami mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan transportasi dan konektivitas. Harapan kami ke depan, kami akan selalu mendapat arahan, bimbingan sehubungan dengan tugas Bapak sebagai Menko, di mana ada beberapa kementerian yang terkoneksi dengan kami. Harapan kami bahwa dengan kunjungan Bapak ini ke depannya, maka konektivitas kami dengan kementerian-kementerian lain akan menjadi lebih efisien dan efektif. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih. Silakan mungkin. Ya, jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa sekali lagi kita harus terus membenahi aspek perhubungan, dan ini meliputi semua aspek. Kalau tadi menggunakan istilah tol laut, yang jelas bagaimana kita bisa lebih terhubung antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Jangan sampai pembangunan tersentralisasi habis di Jawa, tapi tidak terdistribusi dengan baik ke wilayah Indonesia lain, terutama Indonesia Timur. Sama halnya, jangan sampai kotanya maju, desanya tertinggal. Belum lagi bicara wilayah-wilayah perbatasan dan yang terluar. Jadi sekali lagi kita ingin fokus pada terus melakukan pembangunan dan juga memperkuat jaring-jaring transportasi ke seluruh wilayah Indonesia, sekali lagi baik darat, laut maupun udara. Kemudian aspek keselamatan itu juga luas, karena bagaimanapun kita tidak ingin ada kejadian-kejadian kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa, kemudian juga kerugian material. Ini terjadi. Tadi kita bongkar beberapa case study, karena saya senang Pak Menteri juga secara terbuka terus melakukan studi dan juga melakukan investigasi agar hal yang baik kita lanjutkan, tapi kalau ada hal-hal yang harus kita perbaiki segera, apalagi menyangkut keselamatan manusia, itu kita utamakan. Jadi regulasi harus disesuaikan. Tentu selalu ada kepentingan-kepentingan satu dan lain hal, semua juga ingin mendapatkan prioritas, tapi tadi saya menekankan kepada Pak Menteri, saya sepakat beliau juga punya pandangan yang sama, bahwa keselamatan manusia itu di atas segalanya. Jadi jangan sampai dengan alasan apapun, efisiensi, ekonomi apapun, kemudian menomorduakan aspek keselamatan manusianya. Bukan hanya si pengendara misalnya, bukan hanya si pelaku usaha tersebut, tetapi juga masyarakat yang seringkali tidak tahu apa-apa menjadi korban juga. Jadi ini yang perlu ditertibkan semuanya, baik darat, laut maupun udara.
Iya, jadi 5 kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Yang pertama adalah ATR BPN, 8 bulan saya terakhir di sana, berurusan dengan tanah, agraria dan juga tata ruang. Yang kedua, pekerjaan umum yang dipisah sekarang dengan perumahan dan kawasan permukiman. Yang keempat, transmigrasi, dan last but not least, Kementerian Perhubungan. Ini yang saya lakukan, saya akan lebih sering berkunjung ke kementerian-kementerian teknis dan kalau bisa langsung ke lapangan karena saya biasa untuk berkoordinasi di mana saja, tapi lebih bagus kalau langsung melihat situasi real di lapangan sehingga langsung ketemu kalau ada masalah atau kalau ada best practice bisa segera kita sampaikan kepada jajaran yang lainnya. Jadi tentu 100 hari pertama ini penting sekali buat saya dan jajaran di Kemenko yang baru ini karena ini sesuatu yang baru. Kami sedang terus merapikan struktur organisasi, merancang mekanisme yang memang semakin efektif. Karena jangan sampai sudah ada Kemenko yang baru, tapi urusan infrastruktur juga masih terpisah-pisah. Jadi insya Allah saya akan fokus pada upaya mengintegrasikan berbagai kementerian dan upaya teknis tadi. Yang kedua, kalau ditanya apakah ada yang dikejar dalam 100 hari pertama, tentu ada. Dan tadi nanti Pak Menteri bisa menjelaskan lebih rinci, tetapi yang saya dapatkan adalah di sejumlah aspek yang khas tadi, darat, laut, udara, dan perkeretaapian, masing-masing ada quick wins-nya. Misalnya ada yang sudah siap untuk diresmikan dan digunakan, terminal-terminal, kemudian stasiun-stasiun, lalu juga bukan hanya sifatnya visual ya, bukan hanya sifatnya fisik, tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah penataan pembenahan regulasi-regulasi yang juga akan memudahkan dan membuat segala sesuatunya lebih produktif dan efisien. Ini juga terus kita lakukan. Jadi bukan hanya pembangunan fisiknya, tetapi juga softwarenya, perangkat lunak semacam regulasi dan juga penataan SDM, penguatan SDM juga akan terus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan maupun kementerian-kementerian lain yang ada dalam koordinasi kami. Dan yang terakhir, kalau ada apakah memungkinkan untuk kerjasama, saya pikir itu terbuka. Saya belum memetakan secara khusus. Selebihnya ini akan berjalan ya. Saya ingin lebih fokus dulu pada apa yang ada, sumber daya yang kita kelola sehari ini ya. 5 kementerian ditambah tentunya dengan elemen-elemen lain, stakeholders lain yang juga bisa kita selalu libatkan. Karena pembangunan yang saya yakini adalah harus inklusif, melibatkan partisipasi semua kalangan, semua golongan termasuk juga berbagai kalangan masyarakat. Karena pada akhirnya pembangunan itu untuk manusia, bukan sebaliknya. Cukup? Oke, satu lagi ya. Ya, ini juga yang masih kita tata bahwa dulu ada cukup banyak kegiatan ataupun tugas-tugas yang dijalankan oleh Kemenko Marves. Saya sendiri sudah bertemu langsung dengan Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves terdahulu yang kini sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Saya tentu meminta pengalaman-pengalaman beliau dan juga wisdom dan wejangan yang bisa saya gunakan. Tadi ada pertanyaan, nanti mungkin bisa dijelaskan lebih rinci oleh deputi kami yang tentunya semangatnya bahwa tadi ada Satgas penurunan tiket, itu memang kita juga pastinya akan terus kelola ya, karena bagaimanapun ini yang saya sampaikan, kemudahan, kenyamanan dan juga nilai ekonomi bagi masyarakat itu kita juga utamakan. Karena kalau kita ingin ekonomi lebih maju, lebih tumbuh di berbagai daerah, transportasinya termasuk biaya seseorang dari dan ke suatu daerah, termasuk barang, itu harus semakin efisien. Karena kalau masih terlampau tinggi, nah ini akan sangat berpengaruh ya
pada bukan hanya pergerakan tetapi juga pada produktivitas. Di sini yang tentu kita akan kawal ke depan. Dan yang kedua, tadi apa terkait kereta cepat. Ini juga banyak yang bertanya, tetapi menurut saya memang ini akan terus kita kaji dan saya akan pelajari lebih detail lagi. Tetapi paling tidak saya melihat ini penting, ini sesuatu yang akan menjadi game changer kalau bisa diwujudkan. Ini membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit dan juga dukungan dari berbagai pihak. Tetapi kalau ini sekali lagi bisa diwujudkan, menghubungkan Jakarta, Surabaya misalnya begitu, lintasan yang digunakan oleh puluhan bahkan ratusan juta penduduk, saya rasa akan menjadi sesuatu yang sangat bukan hanya monumental tetapi juga akan sangat memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Akan saya pelajari, saya tidak akan menyampaikan secara detail terlebih dahulu karena memang ini adalah fase saya untuk bisa lebih memahami permasalahan sekaligus juga mempelajari target-target yang ditetapkan sebelumnya. Cukup ya? Cukup? Satu lagi Pak soal Maung. Soal Maung Pak. Kenapa? Mobil dinas PT Pindad Maung. Kenapa? Sudah ada komunikasi yang dilakukan belum Pak? Apakah nanti para menteri ini sudah dipastikan menggunakan mobil asal Pindad Maung untuk melakukan dinas kerjanya? Memang waktu di Magelang di Akademi Militer, Pak Presiden menyampaikan semangat beliau. Ya, saya hanya berani menyampaikan semangat beliau adalah karena sekali lagi kebijakannya saya belum tahu persis ya seperti apa yang akan ditetapkan, tetapi yang beliau sampaikan adalah kita negara besar, kenapa sih tidak berupaya untuk juga memiliki industri otomotif yang juga maju dan berkembang, dan siapa yang memulai kalau bukan kita sendiri. Kira-kira semangatnya seperti itu singkatnya. Jadi sebelum kita bisa mempromosikan produk kebanggaan dalam negeri, termasuk di aspek otomotif ini, maka beliau dan mengajak, dan bukan hanya mengajak tapi berharap kita semua juga menjadi bagian untuk bisa mempromosikan itu dengan cara menggunakannya. Karena dengan menggunakan kita bisa memberikan feedback sehingga produknya akan terus semakin baik ya, semakin disempurnakan kualitasnya karena memang semua itu berawal dari nol gitu. Dan kita sendiri yang harus menjadi bagian untuk dari nol tadi bisa menambah jadi 1, jadi 2, 3 dan seterusnya sampai menjadi kualitas berkelas dunia. Semangat beliau seperti itu dan kemudian Maung diantara salah satu ikon kebanggaan kita dan beliau menunjukkan menggunakan produk kebanggaan Indonesia tadi dan harapannya juga memang bisa digunakan untuk jajaran pembantu-pembantu beliau. Cukup? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Thank you.